Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita pada hari ini, Senin 22 Agustus 2022, adalah Sabda Celaka. Mari kita awali permenungan kita dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau mengundang kami pagi ini, memberi kesempatan untuk hidup baru, dan hendak menuntun kami dengan patokan-patokan hidup yang sungguh mengarahkan kami kepadamu. Layakkan kami menjadi wadah yang subur bagi firman-Mu. Kemudian bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan menjadi landasan permenungan kita pagi ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai 22. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini menyajikan kritik Yesus yang sangat keras dan tajam terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam kritikan Yesus itu terdapat 4 pokok yang dapat kita lihat dalam 4 bagian kritik Yesus bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang pertama, Yesus mengkritik pengajaran mereka yang memandang masuk surga sebagai sesuatu yang mustahil, sungguh sulit, sungguh berat. Mereka kemudian menciptakan aturan-aturan kesucian yang sungguh berat sehingga hampir mustahil seseorang untuk mencapai surga. Aturan tersebut jumlahnya fantastis, 618 aturan. Orang yang tidak melaksanakan aturan-aturan tersebut kemudian merasa bersalah dan harus membayar denda. Celakanya, aturan-aturan yang mereka buat tersebut juga tidak mereka laksanakan dengan setia. Yesus justru mengajarkan bahwa surga adalah hadiah dari kemurahan Allah bagi manusia.
Manusia yang menerima Allah hanya diminta berpasrah kepadanya guna memperoleh surga tersebut. Yang kedua, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dikritik oleh Yesus karena sebagai pemimpin-pemimpin rohani mereka tidak melaksanakan ajaran kasih Allah. Karena dengan tega mereka menelan rumah janda-janda, mereka merampas dan memeras umat sederhana yang seharusnya mereka bantu dan selamatkan. Praktek hidup kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat sangat jauh dari ajaran kasih dan kemurahan Allah yang justru mereka ajarkan. Ini sebuah ironi. Yang ketiga, kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat dikritik oleh Yesus karena mereka berusaha menambah jumlah anggota jemaat tetapi gagal untuk mengarahkan penganut agama Yahudi untuk menerapkan ajaran kasih Allah, untuk mencintai sesama dalam kesetaraan. Alih-alih melaksanakan kasih Allah dan menerima sesama dalam kesetaraan sama rata sama rasa, kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat justru merasa bahwa mereka kelompok elit yang memiliki akses khusus untuk bertemu dengan Allah. Mereka merasa sebagai pemilik Allah dan hakim yang menetapkan keselamatan. Mereka makin fanatik sebagai kelompok, tetapi praktik hidup mereka makin jauh dari ajaran-ajaran kasih Allah. Yang keempat, kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat dikritik oleh Yesus karena mereka dengan sengaja mengajarkan secara salah ajaran iman dan membelokkan isi ajaran iman demi kepentingan mereka. Yesus memberi beberapa contoh ajaran tentang mezbah. Mezbah bagi orang Israel sangat penting sebagai penanda kehadiran Allah. Tempat tersebut menjadi kudus karena di situ orang Israel menyembah dan bertemu dengan Allah. Yakub mendirikan mezbah di Betel karena di sana ia bermimpi bertemu dengan Allah dan menyaksikan kemuliaan surgawi dengan tangga sampai ke langit. Kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat malah mengajarkan bahwa yang terpenting adalah korban di atas mezbah, bukan tempatnya itu sendiri. Yesus juga mengkritik bahwa mereka lebih mementingkan emas di bait Allah, bukan bait Allahnya sendiri sebagai tempat untuk bertemu dengan Allah dan tempat menemukan Allah. Maka secara sadar mereka membelokkan ajaran iman dan dengan demikian menyesatkan umat. Jika kita perhatikan secara seksama, terdapat benang merah dalam 4 kritikan Yesus kepada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kritik utama Yesus kepada dua golongan ini adalah ketidakselarasan antara yang mereka wartakan melalui mulut dengan pelaksanaan dalam praksis hidup mereka. Hal ini terjadi karena tujuan beriman mereka bukan bagi kemuliaan Allah, tetapi bagi kejayaan dan popularitas pribadi. Mereka ingin dipuji, mereka ingin diagungkan sebagai manusia-manusia suci. Mereka telah merebut kemuliaan Allah dan keselamatan bagi umatnya. Hal ini adalah sebuah peringatan bagi kita agar beriman dengan benar, yakni mengatakan atau mengajarkan yang kita lakukan, juga melakukan yang kita ajarkan. Kita juga dipanggil untuk menjadi mentor orang pertama yang melakukan apa yang kita katakan. Semoga kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau menyadarkan kami bahwa kadang kami dengan mudah mengajar orang tetapi lalai untuk melakukan ajaran kami. Tobatkanlah kami, baharui kami, agar kami sungguh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar dan pembicara saja. Kemuliaan bagimu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha,
saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.